Ya. Ya saya sudah punya suami. Orang bule. Orang bule. Boleh tahu nggak background suami kamu itu siapa? Karena dengar-dengar kan orang penting di Swiss. Kebetulan pada tahun 96 saya ke sana. Beliau itu masih menjabat jadi Menteri Pendidikan. Oke. Dan diakui di sana kamu. Sekitar tahun 96-97 aku banyak bantu mantan-mantan pemain Indonesia yang sudah tidak dipakai di PBSI, aku bawa ke Swiss. Jadi pindah ke Swiss itu bukan jadi pemain tapi jadi Jadi pelatih. pelatih. Oh. Dan aku itu saat itu ya satu-satunya pelatih yang tidak harus bermain. 4, 3, 2, 1, action! Hai, selamat datang di Ardana Gumai TV. Halo, aku Rona Keller. Nanti aku akan ada podcast bersama Ardana. Nah, kebetulan dia belum datang. Aku lagi sama teman-teman. Ayo masuk dulu yuk, sambil nunggu Ardana aku kenalin teman-temanku loh. Aduh, berantakan deh biasa. Geng-geng Rupitawati, ini Noni Catalina. Noni Catalina. Ini Kia Mirella, penyanyi juga dia loh. Kayaknya udah suara ya, Ardana ya kayaknya. Udah dulu ya, soalnya Ardana mau datang sampai nanti. Dah. Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya Ardana Gumai TV. Nah, hari ini agak berbeda dengan yang lain. Saya kedatangan seorang bintang tamu yang dulu sempat mengharumkan bangsa Indonesia di kancah nasional maupun di internasional. Oke, nggak usah basa-basi lagi ya. Saya minta yang bersangkutan untuk memperkenalkan diri. Oke, silakan. Halo Ardana. Halo, apa kabar? Kita udah lama nggak Udah lama lo gak ketemu ya? Iya. Ya ampun. Halo Oke. teman-teman, nama aku Rona Keller. Kita bertemu udah lama ya Dan ya. Lama. Dari Zamannya masih kita sinetron. entertain ya, sinetron nyanyi ya. Iya. Terima kasih loh, aku udah diundang. Wow, aku juga makasih banget. Aku jauh-jauh guys datang ya menemui beliau ini ya. Memang udah kangen juga sih ya. Aku ke Bali ya untuk bikin collab YouTube ini. Oke, Rona, kita ini ada kali belasan tahun ya. Iya. Terakhir kali ketemu sepertinya awal tahun 2000. Kayaknya Iya, ya. iya, Kayaknya. awal tahun Kamu 2000. lagi di studio rekaman tuh aku datang. Iya. Oh ya. Apa sih yang mau kamu tahu soal aku tuh apa sih? Oh, banyak. Karena begini loh ya. Aku tuh mau melihat dan merubah paradigma orang ya yang selalu memandang sosok perubahan dari diri kamu ya, tidak hanya kamu ya kan. Kalau orang berubah dari wujudnya dulu ke wujud yang sekarang, artinya kan di Indonesia ini belum bisa terima tuh hal seperti itu gitu kan ya. Tetapi kalau menurut saya pribadi itu hak setiap orang guys. Dia mau merubah jadi apa, kemudian dia nyamannya di mana, itu hak orang ya. Tapi saya mau lihat juga nih, apa persepsi kamu ketika bagaimana persepsi kamu ketika kamu menghadapi nyinyiran orang yang melihat kamu. Sedangkan kalau kita lihat ya, Rona Keller ini mempunyai prestasinya nggak main-main gitu kan. Rona, kamu bisa ceritakan ya background kamu. Kalau background aku kan, aku dari kelas 1 SMP itu sudah masuk tim nasional. Tim nasional apa nih? Badminton. Oh, badminton. Oke. Sesuai dengan jalannya waktu ya. Ya terus aku di tim nasional, aku juara. Sorry, kamu angkatan siapa nih? Angkatan aku itu Ricky Subagja, Ruki Subagja. Susi Susanti, Oke. Aras Razak, Haryanto Ardi, Malek Mainati. Kalau Malek itu bahkan saya punya saudara. Oh, nganapi saudara dan Iya, sama-sama kita dari saudara. Manado kuah. Iya, Malek Ternate. Oh, Jadi Ternate. Malek menikah dengan adik saya yang juga pemain nasional. Oh, jadi keluarganya itu ini ya atlet ya. Badminton semua. Badminton. Nah terus aku tahun 88 pertama kali setelah main film tahun 88, tapi aku udah lupa ya filmnya apa. Yang aku tahu sama Mas Doyok, Mas Kadin sama almarhum Mbak Dirce Ya. saat itu. Terus aku ke Eropa sekitar 95 atau 96 ya. Menetap di sana ya. Aku belum, aku masih Main-main aja fisik. main dulu, Oke. terus main badminton.
Oh, di sana kamu main badminton? Sempat main badminton. Jadi tim nasional juga? Belum, masih klub, masih klub. klub gitu. Nah, kebetulan aku diminta sama salah satu klub yang pertama kali itu Utswil, ya, untuk melatih di sana junior. Dan mereka suka dengan cara saya melatih. Kamu melatih di sana? Melatih. Wow. Jadi move to Swiss, di mana Swissnya? Zurich. Tapi Zurich. waktu tinggal saya di Utswil. Jadi sekitar 2 sampai 3 jam dari Zurich itu. Jadi pindah ke Swiss itu bukan jadi pemain tapi jadi pelatih. Oh. Dan aku itu saat itu ya satu-satunya pelatih yang tidak harus bermain. Oke. Karena biasanya mantan pemain yang melatih di suatu tempat, mereka diharuskan juga bisa bermain. Oke. Tapi kan ini maksudnya secara teori atau apa? Kan kalau kita badminton itu kan seharusnya kan praktek gitu kan? Ya, aku juga main. Mereka kan melihat cara aku main, udah ketahuan kita mantan pemain, cara ngambilnya. Oh, secara teori. Secara teori, prakteknya aku juga kan bisa menunjukkan sama mereka bagaimana cara ngambil, bagaimana cara strategi di lapangan. Oke. Dan bahkan sekitar tahun 96-97 aku banyak bantu mantan pemain Indonesia yang sudah tidak dipakai di PBSI, aku bawa ke Swiss. Oke, sebentar. Yang sudah tidak dipakai oleh PBSI, bisa jelasin nggak? Ya, seperti yang kan kalau di PBSI itu kan kita ada kayak batas limit selama sekian tahun kalau kita tidak bisa berprestasi atau mereka lihat tidak mungkin prestasi lagi, dikeluarkan dari PBSI. Oke. Berarti kalau kita lihatnya, kalau PBSI itu kan punya pemerintah ya sebenarnya, Indonesia government kan ya. Nah, kesejahteraan para atlet nih ya yang sekarang ini kamu lihat khususnya di Indonesia itu bagaimana? Wah, kalau sekarang itu jadi pemain nasional itu ya enak, bisa jadi sandaran hidup. bisa. Oke, bukan bisa. pegangan hidup. Sandaran hidup juga bisa. udah bisa, karena gini loh, zaman saya tahun 80-an turnamen itu masih sedikit. Turnamen yang berupa menghasilkan duit itu sedikit. Kebanyakan turnamen saya juara nasional, saya juara klub. Kita kan ada kejur cup, kejurda baru kejurnas ya. Itu hadiahnya bukan duit zaman dulu itu. Apa? Cuma piala sama kayak piagam. Oke. Gitu. Tapi nggak dikasih uang baik dari klub atau apa? Ada uang saku dari klub. Berapa dulu? Dulu saya dapat 150, tapi tahun berapa? 30 tahun lalu saya masih usia Belasan ya, masih 12-13 tahun. Udah iya, udah besar kalau itu. Kalau kelasnya kayak saat itu Kak Ivana, terus Kak Icuk, ya mereka mungkin 500 kali saat itu karena lebih tinggi. Oke, Rona, ini kan ada ini trofi-trofi ini ya. Trofi-trofi ini kan sebagai karya kamu. Jadi orang nggak bisa melihat kita itu dari luarnya aja ya, tetapi kamu juga berkarya dan buktinya kamu punya prestasi gitu kan. Dan sekali. Rona ini kalau boleh jujur ya, sebenarnya sudah menetap di Swiss ya. Iya. Sudah menetap di Swiss, tapi masih warga negara Indonesia. Masih dong. Masih. Warga Indonesia. Oke. Dan sekarang menetap di Bali untuk sementara waktu. Iya. Oke. Ini kamu kan kalau kelihatan bahkan di belakang sini ada piala bergilir turnamen bola voli putra. Ya. Panda Eka Santi atau Santi. Ya. Nah, dan ini adalah catatan prestasi kamu ya di bola voli kalau ya, di bola voli grup berarti di Bali. Di Bali dan di Banyuwangi. Wow, kamu punya klub juga di sini? Dulu bisa dibilang ya. Oke. Jadi aku pakai klub Waria di Banyuwangi. Tapi pemainnya itu pemain Proliga kebanyakan. Jadi aku mensponsori untuk meramaikan. Kamu jadi donatur dan produser lah ya. Ya kalau di entertain kita produser. Karena saya berpikir kalau di olahraga saya juga bisa gitu loh. Kenapa tidak? Dan saya buktikan saya bisa. Oke. Saya mungkin nggak terlalu berpengaruh atau ke distract dengan wujud kamu yang sekarang. Karena kan aku berteman sama Rona ketika Rona belum berubah. Tapi itu nggak menjadi satu hal yang membuat aku jadi ada apa sih kayak batas ya, ada separate di situ ya. Now, karena teman adalah teman,
dan pilihan yang terbaik selama teman itu bahagia, saya akan mendukung apapun itu. Tapi buktinya kamu mempunyai prestasi. Kadang kan banyak juga kan orang mencibir orang yang mungkin di mata dia nggak sesuai, tetapi belum tentu kalian mencibir itu bisa mencetak prestasi atau bisa hidup yang senang seperti Rona. Kalau Rona ini kan di Bali terus terang nih ya, yang aku lihat nih ya. Cuman di rumah aja, jalan-jalan, shopping, makan. Financial support kamu dari mana sih? Kamu mungkin miara tuyul atau apa? Sembarang nggak ada ya. Atau mungkin apa gitu? Apa ya? Terlepas dari dulu aku pernah main film, pernah rekaman nyanyi sama kamu kan barengan. Ini artis loh, penyanyi loh angkatan saya. Ini. Bisa dibilang senior malah kalau dinyanyi. Oh masa? Oke. Kebetulan saya punya pacar. Kalau kita kan kalau dalam dunia waria ya, tinggal bareng itu kita udah mengakui bahwa dia suami kita. Ya. Secara tidak langsung, mungkin dalam hal formalitas tak surat-surat tidak, tapi dalam hubungan kita udah menganggap dia suami saya. Ya. Dan saya sudah punya suami. Orang bule. Orang bule. Boleh tahu nggak background suami kamu itu siapa? Karena dengar-dengar kan orang penting di Swiss. Kebetulan pada tahun 96 saya ke sana. Beliau itu masih menjabat jadi Menteri Pendidikan. Oke. Dan diakui di sana kamu? Diakuin. Oke. Bahkan aku bisa bilang kita couple pertama yang diakuin saya dapat surat bahwa kita legal. Wow. Aku couple pertama di Switzerland, khususnya di kota Zurich ya. Dan pada saat itu prosedur untuk diakui itu banyak yang harus kita penuhi, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang teman-teman tuh udah enak banget ya, tinggal minta stempel udah jadi. Kalau saya dulu enggak, harus banyak saksi, memberikan saksi, terus ada pengacara. Kalau sekarang pengacara juga masih harus. Oke, Rona, kalau kamu menanggapi ya cerita-cerita ataupun di depan orang kan banyak, depan kita baik nih, tapi di belakang nyinyir. Menghadapi mereka-mereka itu gimana? Oke. Gini loh, kalau mereka tidak bicara langsung depan saya anggap nggak ada omongan. Dan kalaupun saya dengar misalnya mereka bicara seperti itu, asal tidak depan saya dengar dari teman, saya biarin aja. Karena mereka berhak menilai dan saya bisa menentukan, oh kamu teman saya atau bukan. Ya. Berarti dia nggak tahu saya. Kamu berhak hidup bahagia dengan pilihan kamu. Oh iya dong, saya tidak merugikan. Ya, your life is your own. Ya kan? Ya, saya berpikir gini, yang penting orang-orang terdekat saya sayang. Saya tidak berharap 1000 orang harus menyayangi saya, mencintai saya, tidak. Tetapi kalau mereka semua bisa menerima saya akan berbicara, akan bilang Astungkara, terima kasih, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau di antara 1000 itu tidak mungkin hanya 20% yang saya yang menerima, cukup. Yang penting cuma sedikit, tidak ada kemunafikan, tidak ada yang menyakiti saya, mereka bisa menerima saya apa adanya. Itu cukup. Juga sudah ada orang yang mencintai kamu kan ya kan? Untuk apa memperdulikan orang yang enggak? Nah, itu makanya saya bilang, saya tidak mengharap dalam jumlah yang 1000%, 80% tidak. Oke. Yang terdekat aja teman-teman saya kayak di sini. Saya ada staff, suami istri, mereka udah 4 tahun kenal saya, dari anak masih 1, mereka sayang sama saya. Belum juga teman-teman yang memang satu frekuensi sama kamu, menyayangi kamu. Saya juga dekat bukan sama yang kaum LGBT aja. Saya dekat di luar LGBT, saya dekat, bahkan mereka juga jauh menghargai saya juga. Hetero ya. Iya. Oke, Rona, ini kamu ada nggak pesan ini ya untuk teman-teman yang memang mungkin satu frekuensi juga ya? Bagaimana nih kamu memberikan mungkin kata-kata bijak buat mereka? Karena terkadang kalau kita melihat juga ya, saya nggak menutup kemungkinan juga untuk menilai orang-orang yang kadang terlihat terlalu lebay gitu kan. Yang terlalu lebay, padahal kalau seorang yang real pun, sorry saya pakai kata real, bahwa seorang wanita real pun kadang nggak selebay itu. Nah, kamu bisa nggak tuh kasih saran buat teman-teman yang akhirnya bisa menjatuhkan harga diri mereka di mata orang banyak? Silakan. Kalau saya pribadi ya, saya hanya berusaha, saya tahu di mana tempat. Jadi saya juga berharap teman-teman di mana saja berada, saudara-saudaraku semua,
kita harus bisa Menempatkan diri. menempatkan diri, situasinya di mana, kondisinya bagaimana. Jangan bukan tempatnya kita, atau kita tahu di situ orang agak sedikit kurang bisa nerima, terus kita tingkah lakunya yang Iya. aneh-aneh. Behave lah ya. Itu aja sebetulnya sih. Menjaga. Cara kita bicara, Iya. orang juga udah tahu kok. Oh saya bencong tinggal. Tapi mungkin karena saya depan mereka tidak yang menunjukkan hai, Iya. cinta gitu. Tapi kamu nggak sakit hati kalau kamu disebut sebagai kata-kata yang tadi kamu bilang. Tergantung dari intonasinya. Oke. Kalau misalnya, oh bencong ya mbak, oh iya saya bencong. Oh. Tapi kalau misal dia ngeliatin, "Ih, ya Oh, tersinggung itu dong. ya bergunjing Iya kan? namanya ya. Tapi saya langsung samperin, kenapa memangnya ada masalah? Oke. Iya kan? Ada masalah kamu. Saya Mhm. gituin langsung. Oke. Tapi kalau saya lihat sih Rona ini mau bagaimanapun wujudnya dia adalah teman saya yang berprestasi dan saya juga akan tetap support ya, mendukung apapun yang dia lakukan selama itu memang dalam batas kewajaran dan tidak mengganggu orang-orang yang sekiranya merugikan buat orang lain. Tapi sejauh ini justru Rona malah menjadi saluran berkat buat orang lain ya. Banyak buktinya ini kan mensponsori teman-teman yang untuk klub voli ya. Klub voli, Anda sebagai kalau di entertain sebagai produsernya, pendukung daripada dana-dana yang dibutuhkan oleh mereka. Ya artinya Anda menjadi berkat buat banyak orang lain. Dan bahkan Ardana, Ya. aku ini kalau di Bali sama di Banyuwangi, mungkin ada beberapa tempat di Jawa ya yang tahu saya, sepak terjang saya di bola voli. Pejabat-pejabat itu mereka sama saya sangat Respect, hormat. ya. Waktu PON kemarin aku diajak itu sama tim Papua untuk ikut gabung sebagai officialnya, Oke. tapi saya tolak. Saya nggak mau gitu. Dan saya berapa kali juga diajak kerjasama sama orang-orang top di bola voli gitu. Di Bali pun begitu. Oke. Pejabat bola voli suka telepon saya, Mbak Rona gimana? Ada acara voli begini-begini. Saya sering diajak rapat. Oke. Kalau saya bisa saya datang. Kalau saya nggak bisa saya nggak akan datang. Oke, Rona, dengan cetakan prestasi kamu yang banyaknya dan ini kan belum seberapa. Ini kan hanya saat ini ketika kamu berdomisili di Bali. Masih banyak cetakan-cetakan prestasi kamu lainnya. Nah, ke depan apa sih harapan kamu? Aku hanya berusaha memberikan contoh. Aku membawa nama Pribadi kok bukan sekarang ya? pribadi sebetulnya. Aku mewakili adik-adikku, saudara-saudaraku yang sama ya, Oh, oke. yang waria terutama. Kalau saya bisa berbuat sesuatu, saya mengangkat kaum saya. Saya ingin sekali itu masyarakat melihat waria itu sebetulnya berguna buat masyarakat, tidak dilihat tukang berantem atau sirik-sirikan. Saya nggak suka itu. Oke. Saya lebih suka, saya berusaha sama adik-adik saya di sini, waria-waria di sini, fair. Kalau ada salah, mereka Oke. ada masalah, saya tegur, oh salah kamu begini sudah. Oke. Berarti yang kamu inginkan ke depan adalah lebih kepada eksistensi, pengakuan Pengakuan dari masyarakat, Iya. secara tidak langsung Iya, karena memang dari zaman dulu untuk orang yang artinya berada di tengah-tengah itu selalu ada guys dan nggak bisa hilang, dan menjadi seperti ini pun juga bukan permintaan dalam list kamu berdoa ya kan, memang ini sudah ada ya. Saya rasa memang cuman kan untuk menyadari itu, dan tidak semua orang bisa berpikir ya. Setiap orang beda-beda, kembar aja kan tidak sama, hanya mirip. Saya bersyukur saya dikasih namanya kesadaran bahwa saya seperti ini. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya mensyukuri. Oke, Sangat menerima ya, menerima. sudah accepted ya. Saya sangat menerima. Tinggal sebetulnya bagaimana kitanya di mata orang, di mata masyarakat. Kalau kita ada piala kita lempar orang itu, ya orang itu akan marah. Iya benar. Begitu aja. Benar, Nggak benar. usah jauh-jauh. Misalnya staff saya, Kak, saya minta tolong cuci ini, saya bilang, tapi saya ngasih lempar. Dia Ya, pasti akan tersinggung dong. benar sekali. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Gitu. Dan saya tidak harus berusaha menunjukkan ke semua orang. Saya hanya berusaha baik, mengerti orang. Saya mengerti mereka dulu. Kalau mereka bisa mengerti saya setelah apa yang saya buat. Ya kue tabur ya. Iya, saya begitu orangnya. Di rumah saya juga begitu. Rona, ini ada satu statement terakhir sebelum kita closing ya. Apakah kedepannya kamu akan kembali lagi seperti wujud sebelumnya? Tidak. Tidak, udah begini.
Saya tidak mau menjadi wanita. Ya, Saya seperti hanya mau yang- seperti wanita. Saya pernah jadi bintang tamu juga di salah satu podcast Aditya Gumai. Aditya Gumai. Sekarang Ardana Gumai. Sekarang nggak Ardana Gumai, masih nggak jauh-jauh Ya, ya. nggak maksud saya itu gini, ketika, sorry ya, setiap manusia kan akan berpulang. Ketika nanti kamu akan berpulang, apakah wujud kamu mau tetap seperti ini? Ya kenapa? Kenapa harus dipermasalahkan? Yang permasalahkan kan manusia. Kalau di atas mah, Saya rasa maaf ya, Ya. maaf banget. Buat keyakinan orang kan beda-beda Ya. cara berpikirannya. Buat saya udah dikasih tahu sama Tuhan, saya seperti ini. Kenapa? resiko ditanggung sendiri kok ya. Iya Gitu. benar. Manusianya yang iseng, yang usil, kayak ada teman saya ya, mungkin kalian semua tahu, teman kita sama-sama di entertain. Sudah sah dari agama, dari orang-orang yang pejabat-pejabat agama. Orang-orangnya dia yang usil lihat dia, pada perbuatan baiknya juga banyak. Ya. Iya kan? Walaupun sebesar, kalau di Islam tuh sebesar biji zarah itu ada perhitungan. Urusan dosa neraka Bukan surga itu urusannya- urusan bukan- yang di atas. Maaf, bukan urusannya pendeta, Bukan urusan urusannya ustadz, Ah, bukan urusan, ya setuju. gitu loh. Jadi buat saya nggak usah lah seperti itu. Kasihan. Masing-masing menjalani ininya, kehidupannya aja lah, perannya. Kalau buat aku orang-orangnya usil, aku merasa kasihan. Oh, oke. Sebetulnya mereka itu maaf banget ya, maaf banget. Mungkin agak kasar saya bicara. Musang berbulu domba atau mereka itu iblis. Iya, Oke. karena Ya nggak semua orang juga, walaupun dia kehidupannya mungkin tidak seperti, mungkin di mata orang menyimpang, orang yang kelihatannya normal belum tentu punya dosa-dosa yang tidak terampuni gitu kan ya. belum tentu dia bisa kayak kita. Itu Iya, aja. iya. Apa yang bisa dilakukan dia belum Ya. tentu kita bisa lakukan, dan juga sebaliknya. Karena aku mewakili keluarga dari bisa aku bilang sahabatku di dalam entertain. Ya, dia sudah banyak berbuat, buat masjid, panti asuhan banyak dia buat enggak. Ya gitu. Jadi oke, Rona, terima kasih banget ya sudah mau mampir ke channel YouTube-nya Ardana Gumai TV. Dan teman-teman, kalian bisa menilai apa yang sudah dilakukan oleh seorang Rona Keller. Oke, banyak cetakan prestasi, dan kalau kalian mau ingin mengambil sesuatu yang positif dari setiap orang, kalian ambil. Kalau negatifnya, setiap orang punya positif dan negatif. Yang pasti, jadilah orang yang bermanfaat. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channel YouTube saya Ardana Gumai TV. Rona, terima kasih ya. Oke, sukses selalu buat kita semua. Thank you ya.